Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Titik Dian Darmayanti. Kali ini saya akan melanjutkan video tutorial dalam pembuatan game 2D pada platform QuickTime Fusion 2.5, di mana di sini kita akan membuat sebuah game yang berjudul yaitu Cari Jejak. Nah, jadi di sini ada sebuah petualangan tikus itu mencari jalan keluar, dan permainan ini merupakan permainan jenis puzzle dan petualangan yang mengikuti petualangan seorang tikus yang terjebak di dalam sebuah labirin yang rumit. Nah, jadi pemain akan memerankan tikus ini dan harus berusaha untuk menemukan sebuah jalan keluar. Nah, setelah berhasil keluar dari labirin tersebut, si tikus ini akan mendapatkan makanan kesukaannya, yaitu kue keju. Baik, langsung saja kita membuat gamenya. Nah, di sini sudah saya buka. Seperti tutorial kemarin ya, kita buka di new. Lalu kita kasih judul dulu di sini, judulnya yaitu cari enter. Lalu di sini kita buat nanti rencananya mau 3 frame. Nah, karena kita akan membuat frame yang pertama. Frame pertama ini kita buat sebagai menu. Lalu di sini kita bisa masukkan aset-asetnya terlebih dahulu. Nah, karena asetnya sudah saya siapkan, jadi kita siapkan backgroundnya terlebih dahulu ya. Backgroundnya di sini saya pakai yang ini. Maka kita tarik, drag and drop aja di sini. Lalu dipilih yang bagian background, pilih yang backdrop. Lalu oke. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa seperti yang sudah saya jelaskan di video awal ya, kita cek supaya dia berada di center. Ceknya adalah kita klik arrange. Nah, alignment in a frame-nya horizontal center sama dengan vertical centernya. Lalu setelah sudah vertikal horizontal sudah berada di center, kita lock, kita kunci ya, jadi dia tidak bisa kemana-mana. Nah, setelah itu kita masukkan dulu gambar yang tadi, gambar si tikus tadi ya, itu kita jadikan sebagai active object. Jadi double klik, lalu kita pilih ke all object aktif. Oke. Nah, di sini kita clear, lalu kita open yang tadi. Nah, ini jangan lupa di pick. Oke. Lalu di sini kita atur dulu. Kita atur, kita paskan di sini. Kalau sudah pas, kiranya sudah pas. Nah, lalu kita tambahkan tombol bermain ya. Sebelumnya ini kita rubah dulu. Ini sebagai petunjuk. Ini. Oke. Kita tambahkan di sini tombol bermainnya. Nah, berarti kita tambahkan objek baru. Nah, double klik di active object. Lalu kita pilih yang ini. Nah, jangan lupa klik. Oke. Ini kita kecilkan dulu.
Jadi di sini desainnya terserah kalian ya. Pengennya seperti apa, mau ditaruh sini boleh, atau misalnya ditaruh sini boleh, atau ditaruh sini juga boleh, terserah desain kalian. Nah baik, jadi ini untuk di frame satunya ya, tampilannya akan seperti ini. Kalau sudah kita buat tampilannya seperti ini, sudah kita desain seperti ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Di sini kita akan memberikan instruksi dari jalannya si game ini seperti apa ya. Kita kasih instruksi, berarti kita masuk ke event editor. Nah, jadi yang pertama itu pasti adalah start of frame. Nah, ini ya start of frame. Nah, di start of frame di sini saya akan memberikan musik. Jadi ketika start of frame itu ada musiknya gitu ya. Jadi di sini saya pilih yang ini, play and loop sample on a specific channel. Jadi saya pilih browse. Di sini saya pengen yang musik 1. Nah, kita dengarkan dulu musik 1. Oke. Oke, jadi suaranya seperti itu. Stop open. Nah, ini berada di channel berapa? Saya buat di channel 2. Lalu ini karena saya ingin berulang, jadi ini dikasih 0. Nah, lalu setelah start of frame, maka nanti akan bunyi musik 1 ini. Dia akan berbunyi looping atau terus berulang. Kemudian yang bagian tombol ini akan saya setting ya, untuk keluarnya gitu ya. Jadi nggak langsung dia keluar gitu. Jadi yang pertama itu kita sembunyikan dulu karena nanti akan saya set di bagian kedua. Ini kita sembunyikan dulu, make object invisible. Lalu yang di sini kita kasih timer ya. Kita kasih timer, dimana timernya itu saya pengen keluarnya si tombol ini itu 3 detik setelah ini dimainkan atau ini dibunyikan. Nah, itu baru 3 detik dia baru muncul seperti itu. Jadi dikasih instruksi gitu ya. Ini berarti dimunculkan berarti make object reappear. Oke, setelah ini dimunculkan, saya juga pengen ini tombol ini ketika dimunculkan itu ada bunyinya gitu ya. Jadi di sini diinsertkan bagian ini. Nah, ini dia akan action selama 1 kali gitu ya. Dia akan action selama 1 kali. Terus saya mau kasih di sini suara atau musik. Di sini, sorry saya lupa ini tadi. On. Di sini. Nah, maksud saya nanti ketika dia 3 detik itu akan muncul, dia akan ada suara bunyi seperti ini. Nah, bunyi seperti itu. Tapi di bagian channel 1, jadi nggak boleh sama dengan channel yang pertama tadi. Oke, coba kita jalankan.
Nah, jadi bunyinya seperti ini. Nah, lalu tadi selama 3 detik kan, itu ini baru muncul. Kita ulangi lagi ya. Oke. Nah, selama 3 detik tombol mulai ini baru muncul. Saya pengennya seperti itu. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita buat aturan mouse-nya. Di sini new condition, mouse-nya ketika mouse-nya itu klik pada objek tombol ini, tombol bermain. Nah, di sini maka tombol ini bermain ini dia akan ngezoom itu berarti dia akan ngezoom. Skalanya kita atur di sini 1,1 misalnya, dia akan muncul ngezoom gitu. Coba kita jalankan. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi ketika mouse digerakkan ke arah sini, dia tuh akan ngezoom. Coba saya ulangi ya. Nah, itu muncul mouse-nya ini ketika saya arahkan. Nah, dia zoom gitu. Zoom skalanya menjadi tadi saya atur 1.1. Jadi dia nge-zoom. Lalu setelah di-zoomkan dia akan kita kembalikan lagi ke skala awal. Jadi kita atur lagi. Di sini kita drag aja. Karena sama ya, jadi di drag di sini, tetapi di sini kita negate ya, kita negate karena di sini skalanya akan kita rubah menjadi 1. Kita kembalikan ke 1. Oke. Nah, kita coba. Nah, kita kearahkan. Nah, seperti itu. Ketika mouse kita arahkan ke lain tempat, nah dia akan kembali. Skalanya kembali lagi. Nah, jadi seperti ini. Nah. Oke. Oke. Lalu kita akan membuat new condition lagi, yaitu ketika tombol itu diklik, maka dia akan berpindah ke frame selanjutnya. Berarti di sini ketika user itu diklik, ini tombol ini, maka dia akan berpindah ke next frame. Oke. Tapi di sini framenya harus kita buat dulu. Nah, nanti di frame kedua ini kita akan buat gamenya. Jadi kita kasih tulis di sini game. Oke. Nah, baik, sekarang kita akan buat yang di bagian frame 2 gamenya ya. Kita klik di sini, kita masukkan backgroundnya. Oh, di sini bukan saya buat background, tapi di sini saya buat active object. Nah, ini kita buat colornya dulu. Nah, misalnya saya buat seperti ini, lalu saya mau masukkan active object di sini. Kita masukkan yang ini, tembok. Kita oke. Nah, lalu ini kita tempatkan di sini.
kita geser. Nah, kita paskan areanya. Nah, ini sudah oke. Lalu kemudian dapat saya geser ke sini. Oke. Setelah temboknya sudah dimasukkan, maka kita masukkan objek tikusnya, berarti aktif objek lagi. Nah, di sini kita masukkan yang tikus. Nah, jangan lupa untuk membuat animasi dari tikus ini, karena tikus ini nanti kan dia akan muter ya, dia akan berjalan. Maka di sini kita buat dulu rotasinya. Sini kita create rotation, lalu di stop directionnya kita buat 20 misalnya. Lalu kita buat berulang. Nah, setelah kita set di situ, kita copy saja untuk yang bagian walking. Oke, kalau sudah kita oke, lalu kita kecilkan tikusnya. Nah, kita putar. Kita posisikan dia tuh di sini. Nah, oke. Setelah tikusnya sudah dibuat, maka sekarang kita buat kita buat objek makanannya untuk memberikan makanan kepada si tikus ini. Kita buat objek makanan di sini. Oke. Kita kecilkan dulu makanannya. Nah, ini makanan untuk memancing tikus menuju keluar dari labirin ya. Kita letakkan di depan. Setelah makanannya sudah, nah kita tambahkan lagi keju di sini ya, karena ini nanti keluar di sini dia dapat keju. Jadi kita tambahkan objek keju. Oke, kita kecilkan kejunya dulu. Nah. Oke. Lalu ini kita rename dia misalnya tembok. Lalu yang ini makanan. Ini kita ganti keju. Yang ini kita ganti tikus. Oke. Jadi seperti ini. Lalu kalau sudah seperti ini, kita buat event di event editor sini ya, kondisinya, aksinya seperti apa. Yang pertama pasti untuk new conditionnya adalah start of frame. Kita start of frame. Setelah start of frame kita kasih musik dulu.
Musiknya di sini saya memilih musik yang kedua karena yang di frame 1 itu menggunakan musik 1. Kemudian kita oke, kita loop di channel berapa? Channel 2. Lalu di sini kita loop, jadi diganti 0. Setelah itu kita buat objek makanannya untuk di awal itu tidak terlihat dulu, jadi kita destroy. Lalu untuk kondisi selanjutnya yaitu kita mengatur area tikusnya ya. Tikusnya itu kita batasi dulu, dimana dia bergerak kita batasi, berarti objek tikus ini posisinya kita batasi. Setelah itu apa yang dia lakukan? Dia posisinya adalah movementnya bounce. Di sini belum bisa, jadi kita kembali ke frame editor untuk memberikan movement kepada objek tikus. Nah, di sini movementnya masih statik, sehingga di sini kita rubah menjadi bouncing ball. Lalu kita kembali ke event editor, dimana di sini tikusnya dia akan bounce atau memantul. Oke, setelah itu kita berikan aksi jika tikus itu bertabrakan dengan tembok. Berarti kondisinya di sini jika tikus ini dia bertabrakan dengan another objeknya adalah tembok, maka tikusnya juga akan memantul. Berarti di sini sudah ada. Nah, kita drag and drop saja. Lalu selanjutnya kita beri aksi kepada makanan ya. Makanan ini di sini berarti kondisinya makanan ini ketika makanannya itu habis ya, berarti kita compare makanan. Ketika makanannya habis itu adalah 0, maka si tikus ini dia akan stop, dia akan bergerak stop karena makanannya habis, atau dia berhenti. Lalu jika makanannya itu ada, ada berarti dia lebih daripada 0. Kita pilih greater greater 0 ya, lebih dari 0. Maka ketika makanan ini lebih dari 0 di sini, maka nanti si tikus ini dia akan start atau dia akan berusaha untuk memakan makanan tersebut. Nah, ketika si tikus ini dia sudah start, maka kita kasih kondisi atau aksi terhadap ini makanannya. Kita kasih kondisi dulu makanannya di sini, dimana ketika makanannya itu makanannya diberikan atau diklik menggunakan mouse, berarti user klik. Nah, kita ciptakan makanannya dulu dengan klik create di sini, create objek makanan pada layar 1. Oke, kita create. Lalu kita posisikan makanan ini sesuai dengan arah mouse kita. Jadi kita set di sini posisinya itu sesuai dengan set koordinat dari koordinat X dari mouse. Lalu
koordinat dari Y-nya MOS. Nah, kita set seperti itu. Jadi ada dua. Jadi nanti ketika kita mengarahkan mouse untuk memberikan makanan terhadap atau memancing makanan tersebut kepada si tikus, maka tikus itu akan selalu dia melihat makanan tersebut. Jadi kalau dia selalu melihat makanan tersebut, maka di sini kita kasih aksi lagi. Kondisinya di mana selalu berarti menggunakan always. Di sini si tikus ini akan selalu melihat si makanan tersebut. Berarti look in the direction of makanan. Oke. Nah, di sini si tikus akan melihat makanannya. Dia akan selalu melihat makanan tersebut. Oke. Lalu jika si tikus ini dia bertabrakan dengan makanan, berarti kita kasih new condition lagi. Jika si tikus ini dia bertabrakan dengan makanan, maka makanannya itu dihilangkan, destroy. Nah, begitu juga dengan ketika nanti si tikus itu sudah berhasil menangkap atau berhasil keluar dari labirin dan dia mendapatkan keju, maka di sini juga kita kasih kondisi lagi di mana si tikus ini ketika dia sudah bertabrakan dengan keju, maka dia kejunya dihilangkan dulu, lalu dia akan berpindah ke next frame, atau boleh jump to frame, berpindah ke jump to frame yang bagian ending ini, frame 3 ya. Oke, coba kita jalankan dulu di aplikasi mulai dari awal. Oh, sorry, salah. Nah, jadi di sini terlihat ketika saya memancing makanannya, itu si tikus ini dia akan selalu ke arah makanannya di sini. Nah, dia akan selalu ke arah makanan. Nah, oke. Jadi ketika si tikus tadi sudah memakan si keju ya, atau sudah ketemu, sudah keluar dari labirin, dia mendapatkan keju, lalu dia langsung berpindah ke next frame ini. Nah, sedangkan di next frame yang frame ketiga ini belum kita siapkan untuk objek-objeknya. Jadi sekarang kita tambahkan dulu objek yang ada di frame ketiga ini. Jadi di sini kita ganti Nah, oke, sekarang kita ganti ini menjadi, kita rename dulu menjadi ending. Lalu kita buat di sini nah, di sini saya berikan color
seperti ini. Lalu kita tambahkan objek aktif, objek di sini. Nah, yang ini. Nah, ini kita arahkan ke sini. Kita kecilkan dulu. Oke. Lalu ini kita jalankan. Oh, dia diam. Maka di sini movementnya kita buat ini sirkular. Nah, seperti ini. Tetapi di sini gambarnya berada di sini ya. Dia tidak berada di center. Lalu bagaimana supaya dia berada di center? Coba kita cek dulu. Nah, kita cek ukuran dari ini frame-nya. Frame-nya kan 640 sama 480 ya XY-nya. Jadi kita buat dia berada di tengah. Sehingga di sini ini aktif objeknya kita atur. Nah, di bagian sini X-nya kita buat 320 240. Nah, kita coba. Tetapi dia masih tetap di sini ya. Jadi kita ngatur yang di bagian ini. Center X-nya itu 320, ini 240. Dia berada di tengahnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk center X dan center Y-nya itu supaya dia benar-benar berada di center atau di tengah, maka kita harus mengatur center X dan center Y-nya. Dan misalnya dia mau lebih lambat lagi, maka kita bisa mengatur di bagian angular velocity di sini supaya dia lebih lambat lagi. Misalnya di sini saya buat 100. Kita coba. Nah, jadi dia lebih pelan atau dia lebih lambat seperti itu. Coba kita ulangi dari awal. Nah, oh sorry, buntu. Nah, jadi si tikus ini selalu dia always ya, selalu dia mengarah ke makanan yang saya pancingkan di sini, yang saya berikan. Lalu ketika nanti tikus ini dia makan ini, dia akan ke next frame. Nah, seperti ini jadi hasilnya. Oke, sampai di sini kita membuat gamenya. Dan saya pengen memberikan question kepada adik-adik semuanya. Di bagian frame kedua ya, questionnya di bagian frame kedua. Jadi adik-adik bisa menambahkan counter untuk menghitung jumlah makanan yang diberikan kepada tikus. Jadi ada berapa makanan selama dia berjalan untuk melewati si labirin ini untuk mendapatkan makanan kesukaannya, yaitu keju. Itu ada berapa. Lalu yang kedua, adik-adik bisa menambahkan counter untuk menghitung jumlah benturan, dimana si tikus ini berapa kali terbentur tembok ya, seperti itu. Selamat mengerjakannya. Dan mungkin ini saja video tutorial dari saya untuk membuat game sederhana. Silahkan dikerjakan dahulu. Sekian.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.